wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Darmawan, absen 20 dari kelas 12.4. Nama saya Muhammad Zaki Abian, absen 21 dari kelas 12.4. Halo semuanya, saya Sarah Luisa dari kelas 12.4, absen 32. Nama saya Zara Putra juga, kelas 12.4. Hai teman-teman, hari ini saya akan memberitahu satu informasi dan ilmu ke kalian. Ini sedikit fun fact karena setiap hari kita bakal sarapan kan, dan biasanya minum teh hangat atau susu dan lain-lain. Dan ternyata dalam saat kita menuang susu, minum susu itu merupakan kegiatan praktikal yang kita lakukan, dan kegiatan itu merupakan bagian dari ilmu kimia, yaitu koloid. Sekarang saya akan contohkan, ini ada susu dan air panas. Ini airnya panas banget, jadi harus pakai glove. Panas. Tuangkan. Aku cek dulu sedikit biar gak terendap dan tidak ada residu, dan memastikan semuanya terlarut. Sekali lagi kita kasih lagi airnya biar terlihat. Oke. Di sini ada susu kan, dan ini harus dikocok lagi karena masih ada residu yang belum sepenuhnya terlarut oleh air panas. Oke, di sini ada susu. Ilmu koloid apa dan maksudnya apa koloid? Koloid itu adalah suatu zat di mana satu zat yang terdispersi oleh zat pelarutnya. Secara simpelnya seperti begitu. Dan salah satu pembuktiannya adalah ada efek tidal namanya. Jadi si cahaya yang diarahkan ke sini tidak akan nembus atau terhambur. Sekarang kita lihat ya contohnya. Ini ada center. Nah, kita ke sini, saya arahkan ke sini, tidak nembus ke kamera seperti begini, tapi jadi kayak gini. Dan setelah ini akan saya berikan contoh dan penjelasan materi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Rifki. Kita balik lagi buat melanjutkan membahas materi koloid. Di sini kita akan langsung aja share. Ini ada ciri-ciri koloidnya. Yang harus diperhatikan dari koloid merupakan koloid bisa mirip atau tertukar dengan larutan. Karena itu saya ada di sini perbedaan antara koloid dan larutan. Kalau larutan itu bersifat homogen, ukuran partikelnya 1 nanometer. Satuannya saya lupa. Terdiri dari satu fase, bersifat stabil dan tidak dapat disaring. Contohnya larutan gula, larutan alkohol, larutan asam cuka, larutan NaCl, dan lain-lain. Di sini ada definisi koloid itu. Satu aja kata kuncinya, koloid pasti mengalami efek tindal. Jadi efek tindal merupakan contohnya pada susu tadi. Jadi ketika susu diterangi cahaya, cahaya akan dihamburkan, tidak akan melewati cairan tersebut. Ini ada contoh soal. Berikut ini yang merupakan contoh sistem koloid adalah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus mampu mengidentifikasi mana larutan, mana suspensi, dan mana yang terdispersi atau koloid itu. Nah, pertama untuk larutan, secara singkat dapat
di saya ada apa ya bahasanya? Kalau larutan tuh bisa disebut sistem dispersi dengan ukuran partikel kecil. Jadi setelah terlarut mereka tidak mengalami efek Tyndall tersebut. Jadi misalkannya dengan campuran gula dengan air, mereka zat pelarut dan yang terlarut itu eh, akan bersatu, tetapi tidak akan memiliki efek Tyndall yang jika diterangi cahaya seperti susu. Terus kalau untuk koloid kita bahasanya campuran dalam keadaan antara larutan dan suspensi. Jadi eh, masih ada sisa partikel. Nah, kalau suspensi itu kasarnya itu yang tidak terlarut. Jadi tidak bisa menyatu gitu. Jadi sistem dispersi dengan ukuran partikel besar. Jadi kita masih bisa melihat partikel tersebut. Nah, dengan begitu kita bisa mudah menjawabnya ya. Kalau campuran gula dengan air, maka itu larutan. Campuran garam dengan air, itu juga larutan. Campuran tanah dengan air, berarti itu tidak akan terlarut. Jadi ini suspensi. Campuran pasir juga tidak akan terlarut. Jadi ini suspensi. Berarti jawabannya C, campuran susu dengan air. Itu semua merupakan Oke, jadi setelah itu semua merupakan presentasi saya dan contoh soal dan prakteknya juga. Mohon maaf jika ada salah. Nama saya Zara Putri Aziza, kelas 12/4, absen 33. Dari video tadi, materi yang berkenaan adalah materi kalor. Kalor adalah energi dalam bentuk panas yang dapat berpindah dari zat bersuhu tinggi ke zat bersuhu rendah. Dalam istilah kalor terdapat istilah kalor jenis, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepaskan untuk menaikkan atau menurunkan suhu satu satuan massa zat tersebut. Persamaan yang digunakan adalah Q sama dengan MC delta T atau C sama dengan Q per M kali delta T. Istilah lain adalah kapasitas kalor, yaitu banyaknya energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor dirumuskan dengan C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M kali C. Perpindahan panas dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan medium penghantarnya. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi berarti energi panas bergerak tanpa disertai pergerakan permanen medium yang menjadi penghantar panasnya. Contoh dari konduksi adalah rambatan panas pada materi logam seperti besi, kawat, dan aluminium. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi seiring dengan perpindahan zat perantara atau medium. Contoh dari konveksi adalah pendinginan ruangan dengan AC dan pemanasan air. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah penghantaran energi panas tanpa dibutuhkannya penghantar. Panas ditransmisikan dengan emisi gelombang elektromagnetik. Salah satu contoh radiasi panas adalah perpindahan energi panas dari matahari ke bumi dan benda-benda antariksa lainnya. Ketiga jenis perpindahan panas tersebut dapat terjadi sekaligus pada suatu proses pemanasan. Contohnya adalah proses memanaskan panci berisi air di atas kompor seperti video sebelumnya. Rambatan panas api dari kompor ke panci adalah proses radiasi. Kemudian, air yang panas di bagian bawah panci akan bergerak ke atas, bertukar posisi dengan air di bagian atas menghasilkan transfer panas melalui konveksi. Dan panas yang terdapat di pemegang panci yang terbuat dari logam dapat dihantarkan ke tangan melalui proses konduksi.
Untuk contoh soal, air sebanyak 100 gram yang memiliki temperatur 25 derajat Celcius dipanaskan dengan energi sebesar 1000 kalori. Jika kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, maka tentukanlah temperatur air setelah pemanasan tersebut. Diketahui masanya 100 gram, suhu awalnya 25 derajat Celcius, kalori jenis airnya 1 kalori per gram derajat Celcius, dan energinya 1000 kalori. Untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T. Kita pindah ruas menjadi delta T sama dengan Q per M kali C. Kita masukkan angkanya dari soal tadi. Delta T sama dengan 1000 per 100 dikali 1. Jadi didapatkan bahwa delta T-nya itu 10 derajat Celcius. Perubahan suhu atau delta T adalah selisih suhu akhir setelah pemanasan dengan suhu awal. Jadi delta T adalah suhu akhir dikurangin suhu awal. 10 derajat Celcius sama dengan suhu akhir dikurangin suhu awalnya yaitu 25 derajat Celcius. Jadi suhu akhir setelah pemanasan adalah 35 derajat Celcius. Sekian dan terima kasih. Kali ini Abian sedang menuruni tangga dan Abian bertanya-tanya, bagian miringnya ini panjangnya berapa sih? Nah, mari kita pecahkan. Pertama-tama kita gambar terlebih dahulu segitiganya dengan panjang alasnya 6 meter dan tingginya 3 meter. Lalu berapakah yang bagian miringnya? Kita cari dengan cara Pythagoras sebagai berikut. Akar 6 kuadrat, 6-nya kita masukkan, 6 kuadrat ditambah 3-nya kita masukkan menjadi 3 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 9. Lalu kita lanjutkan menjadi akar 45. Akar 45 merupakan hasil kali dari 9 kali 5. Berarti kita pakai menjadi akar 9 dan akar 5. Sama dengan 3 akar 5. Itulah panjang bagian miring tangga tersebut. Seperti yang kita lihat tadi, bahwa saya sedang memilih baju untuk dipakai. Tapi karena cuacanya sedang dingin, saya akan memilih 2 baju untuk didobel. Saya memiliki 6 baju tersedia. Mari kita pecahkan, mari kita cari tahu cara memilih bajunya ada berapa. Pertama-tama, kita tulis dulu ada 6 baju dan dipilih 2. Lalu selanjutnya kita pecahkan dengan cara kombinasi. Kita tulis C62 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 6-nya kita kali dengan 5 lalu dikali 4 faktorial per ini kurang ya, lalu kita pecahkan 2 faktorial 2 kali 1 4 faktorial, lalu kita coret 4 faktorialnya, jadi kita dapat 6 kali 5 jadi 30 dan 2 kali 1 sama dengan 2. 30 per 2 sama dengan 15. Itu adalah cara untuk memilih baju ala Abian.
teman-teman, seperti yang sudah kita lihat pada tayangan sebelumnya, seseorang mengalami sakit perut atau mulas dan ada rasa ingin buang air besar. Dalam bahasa medisnya kita sebut dengan defekasi. Defekasi adalah bagian dari proses pencernaan. Defekasi merupakan proses pengeluaran zat-zat yang tidak mengalami proses pencernaan dan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli, sehingga menjadi feses yang nantinya akan dibuang dari tubuh melalui anus. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat proses pencernaan dari mulut hingga akhirnya terjadi proses defekasi atau pembuangan zat sisa. Pertama, proses pencernaan terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang terjadi di mulut yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, dan menghancurkan makanan dengan tujuan mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Sistem pencernaan terdiri dari beberapa organ pencernaan. Organ-organ saluran pencernaan seperti mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Setelah dicerna di mulut, makanan didorong oleh gerakan lidah yang diikuti dengan gerakan peristaltik yang mendorong makanan melewati kerongkongan atau esofagus. Selanjutnya, proses pencernaan terjadi di lambung, usus halus, dan usus besar dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh lambung, pankreas, dan dengan bantuan hati yang menghasilkan cairan empedu untuk proses pencernaan lemak. Pada lambung, makanan diolah dengan enzim menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Pada usus halus, terjadi proses pencernaan dengan bantuan pankreas, hati, dan dinding halus itu sendiri untuk menyerap zat gizi dalam makanan. Dalam usus besar, terjadi proses penyerapan air dan garam di kolon. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tercerna, lalu membentuk limbah padat berupa feses. Feses ini kemudian akan menuju rektum. Jika rektum sudah penuh, maka otot-otot akan mengirimkan impuls ke otak, dan otak akan menerjemahkannya sebagai rasa mulas. Maka akhirnya dibantu oleh otot-otot rektum dan perut untuk mengeluarkan feses dari tubuh. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, berikut ini adalah tabel lengkap jenis enzim atau getah yang dihasilkan oleh organ-organ pencernaan. In digestion, food is changed by the organs into a soluble form to be absorbed by the body. Food in the mouth is mixed with saliva. Saliva begins to dissolve the food as the teeth grind and cut it. Food is forced back into the throat, pharynx, by the tongue. Food in the pharynx stimulates the swallowing reflex. The larynx is pulled upward to meet the epiglottis and seal off the trachea. Food goes from the pharynx to the esophagus. Food moves down the esophagus by peristalsis. The peristaltic wave reaches the esophageal sphincter and food enters the stomach. The unique muscular structure of the stomach breaks up the food into small pieces called chyme. Chyme exits through the pyloric sphincter into the duodenum of the small intestine. The major portion of absorption and digestion occurs in the small intestine. The mucosa secrete enzymes that supplement the digestive enzymes of the pancreas and liver. This completes the chemical process of digestion. The walls are covered with villi where nutrient absorption takes place. The structure of each villus contains a capillary and lacteal to pick up the digested nutrients. The nutrients are now transported by the blood to all the cells of the body. The undigested food reaches the ileocecal valve and enters the large intestine or colon. The colon absorbs water, manufactures vitamins, produces mucus, and forms and expels feces. Mass peristalsis pushes the feces into the rectum, which stimulates the defecation reflex.